Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang didominasi oleh lahan kering iklim kering, di mana musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang tidak menentu membutuhkan tanaman pakan yang mampu bertumbuh dan berproduksi secara teratur sepanjang tahun. Hanya tanaman berakar dalam yang mampu menjangkau dan memanfaatkan air tanah yang dalam dan menghasilkan hijauan pakan berkualitas tinggi sepanjang tahun, bahkan selama kemarau ketika kebanyakan rumput dan leguminosa herba tidak mampu lagi menghasilkan hijauan. Salah satu tanaman pakan yang dimaksud adalah tanaman Lamtoro taramba. Seperti pada video sebelumnya bahwa pada dasarnya tanaman Lamtoro taramba telah diperkenalkan pertama kali oleh tim Pilot Project Asia yang sebagai project leader Australia, yaitu Dr. Mark Shelton yang juga adalah penemu Lamtoro taramba. Dan untuk project leader Indonesia dipercayakan kepada Dr. Yaakob Nulik sebagai ahli peneliti utama bidang peternakan di BPTP Balitbangtan, Nusa Tenggara Timur. Apa saja kelebihan dari tanaman Lamtoro taramba tersebut? Berikut ini kita akan ulas kelebihan-kelebihan tersebut melalui video ini dengan judul 9 alasan utama Lamtoro taramba sangat baik untuk dijadikan sebagai pakan bagi ternak di Nusa Tenggara Timur. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu cuplikan berikut ini, yaitu komentar Insinyur Deborah Kanhau MSc selaku peneliti media bidang peternakan di BPTP Balitbangtan, Nusa Tenggara Timur. Atas kesempatan yang diberikan. Seperti pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Lamtoro taramba ini bukan hanya tersebar di NTT saja, tetapi sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan sudah tersebar juga ke negara tetangga yaitu Timor Leste. Hal ini disebabkan oleh keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Lamtoro taramba itu sendiri, seperti keunggulan yang paling utama itu sebenarnya adalah dia lebih tahan terhadap kutu loncat, kemudian dia dapat tumbuh di semua jenis tanah, kemudian tahan pemangkasan, dan juga bisa sebagai pakan yang berkualitas pada musim kemarau. Keunggulan yang lain adalah tahan kekeringan, bahkan tahan juga kalaupun terbakar dia masih bisa tumbuh kembali. Dan juga sebagai sumber pendapatan baik dari daunnya, kemudian dari benihnya, kemudian dari anakannya, yang semua ini dapat dijual dan petani mendapatkan tambahan pendapatan. Tanaman Lamtoro taramba merupakan jenis legum introduksi yang juga dikenal dengan nama Leucaena leucocephala CV taramba dan menjadi sangat populer di kalangan petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Merambatnya penyebaran tanaman tersebut karena terjadinya proses adopsi yang cukup cepat di antara kalangan petani yang akhirnya juga menjadi perhatian pengambil kebijakan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Adapun 9 alasan utama Lamtoro taramba sangat baik untuk dijadikan sebagai pakan bagi ternak adalah: yang pertama, tahan terhadap hama kutu loncat. Taramba lebih toleran serangan hama kutu loncat dibanding Lamtoro lain. Hanya sedikit terserang selama musim hujan, tetapi akan cepat pulih kembali dan bertumbuh sangat baik mulai akhir musim hujan. Dan Lamtoro taramba tetap disukai ternak sepanjang tahun. Yang kedua adalah Lamtoro taramba merupakan pakan kemarau berkualitas tinggi. Akar yang dalam mampu menjangkau air tanah yang dalam selama musim kemarau dan menghasilkan hijauan berkualitas ketika hampir semua rumput yang telah mengering dengan kualitas sangat rendah. Jika dipangkas secara teratur, mampu menghasilkan hijauan berkualitas sepanjang tahun dan menjamin pertambahan berat badan ternak sapi selama musim kemarau.
Alasan ketiga adalah pakan berkualitas tinggi untuk penggemukan. Lam toro taramba dikombinasikan dengan rumput selama musim hujan dan batang pisang selama musim kemarau dengan imbangan yang baik antara serat dan protein, mampu memberikan pertambahan bobot badan harian yang tinggi antara 0,5 sampai 0,8 kg per ekor per hari. Selain itu, protein yang tinggi dalam lam toro taramba akan lebih efisien pemanfaatannya jika dikombinasikan dengan suplemen karbohidrat seperti dedak atau singkong. Alasan keempat yaitu sebagai pakan ternak gembala. Dengan perakaran dalam dan batang dan ranting yang kuat, lam toro mampu bertahan pada renggutan ternak hingga hampir semua bagian daun telah dimakan ternak. Dengan pengaturan penggembalaan tanaman yang telah direnggut semua daunnya akan mampu tumbuh kembali dengan baik. Interval 2-3 bulan perlu diatur untuk pertumbuhan kembali yang optimal. Alasan keenam yaitu pendapatan tunai dari daun lam toro itu sendiri. Jika tidak ada ternak, daun lam toro dapat dijual sebagai pakan. Mampu memberikan tambahan pendapatan tunai bagi petani lahan kering dengan menjual daun segar yang dihasilkan sepanjang tahun. Dan hijauan dapat dijual langsung ke pasar ternak atau dikontrakkan pemanfaatannya oleh petani lain. Alasan yang ketujuh, lam toro taramba tumbuh di berbagai jenis lahan. Lam toro taramba mampu tumbuh di tanah merah, berkarang hingga tanah liat berat, baik untuk tanaman pembentuk lorong di lahan datar dan pembentuk teras di lahan miring, dan tumbuh dan berproduksi hingga lebih dari 50 tahun tanpa pemupukan. Alasan ke-8 sebagai produksi benih. Saat ini dan mungkin 10 tahun ke depan, kebutuhan benih untuk pengembangan masih sangat diperlukan. Harga benih saat ini cukup baik, berkisar Rp50.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Jika dipanen dan diproses secara lebih baik, benih dapat bertahan 1-2 tahun dalam penyimpanan. Dan pelabelan dan kemasan perlu dilakukan dengan baik. Alasan terakhir yaitu alasan ke-9, dapat menyediakan anakan. Persebaya untuk anakan disiapkan 2 bulan sebelum pembinaan anakan pada awal musim hujan. Anakan dapat dibuat secara perorangan di rumah masing-masing atau juga secara berkelompok. Anakan dapat digunakan untuk kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan kelompok, atau untuk dijual kepada yang membutuhkan. Demikian yang dapat kami sajikan mengenai 9 alasan lam toro taramba dijadikan sebagai pakan berkualitas bagi ternak. Sampai jumpa. Salam inovasi.